Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel konseptual saya yang telah saya susun ke dalam bentuk PowerPoint yang dimana berjudul Pendidikan Berkualitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aida Amelia Putri dengan NIM 25052100 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, di mana diampu oleh dosen DRA Ermawati MPD. Sebelum saya menjelaskan materi, alangkah baiknya kita masuk ke latar belakang mengapa saya mengangkat artikel ini ataupun materi ini. Yang dimana yang pertama yaitu adalah yang sangat kita ketahui bahwasannya pendidikan berkualitas ini sangat berkaitan dengan yang namanya SDG 4. Yang dimana pendidikan berkualitas itu bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya pendidikan ini merupakan fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang cerdas dan berdaya saing. Sebagaimana dalam jurnal Herdiana Trianisa DKK, menurut Aziz dan Nur Aisyah, mereka mengatakan bahwasannya pendidikan ini bukan hanya sebagai transfer ilmu saja, tetapi juga sebagaimana agar membentuk karakter yang baik. Kemudian dalam data pemantauan pendidikan global UNESCO 2023 mengatakan bahwasannya pendidikan ini menjadi peluang hidup kita ke depannya ataupun sebagai peluang ekonomi untuk ke depannya atau kesejahteraan ke depannya. Yang sebagaimana juga dicatat oleh OECD 2018 pakar pendidikan internasional yang dimana di sini mengatakan bahwasannya di negara-negara yang mereka ini memiliki pendidikan yang sangat berkualitas, mereka lebih cenderung hidupnya maju. Kemudian lebih bisa memberi inovasi-inovasi baru terhadap masalah-masalah yang ada yang terjadi di tempatnya ataupun di negaranya. Namun tidak dapat kita pungkiri berdasarkan data dan faktanya, kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala seperti ketimpangan akses antar wilayah, keterbatasan fasilitas, kualitas guru yang belum merata, serta perkembangan teknologi yang belum dapat diikuti optimal. Sebagaimana kita ketahui, contoh nyatanya itu adalah wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terwilayah, yang dimana contohnya itu adalah saudara kita sendiri dari Papua, yang dimana pendidikan di sana sangat-sangat berbeda atau senjang dengan pendidikan yang ada di kota. Mereka di sana masih minim akan guru, kemudian juga fasilitas yang sangat buruk, kemudian juga seperti belum masuk teknologi-teknologi di sana. Bahkan mereka sendiri untuk ke sekolah saja membutuhkan tenaga yang sangat banyak ataupun seperti uh, mereka harus menyeberangi sungai terlebih dahulu dan lain sebagainya. Kemudian SDGs 4 ini menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu sebagai kunci pembangunan berkelanjutan. Karena itu, analisis mengenai pentingnya SDGs 4 ini, tantangan pendidikan dan upaya peningkatan mutu diperlukan untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional dan mempersiapkan generasi yang mampu bersaing di era global. Adapun rumusan masalah, mengapa saya mengangkat tema ini adalah yang pertama yaitu adalah mengapa SDGs 4 penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, kemudian apa saja tantangan utama dalam pencapaian SDGs 4 di faktor pendidikan, kemudian bagaimana upaya meningkatkan pendidikan berkualitas di Indonesia.
Adapun tujuannya yaitu adalah yang pertama mengetahui pentingnya SDGs 4 dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan kemudian mengetahui tantangan utama dalam pencapaian SDGs 4 di sektor pendidikan, kemudian mengetahui upaya meningkatkan pendidikan berkualitas di Indonesia. Sebelum jauh masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas menurut SDGs 4 ini adalah pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan, yang memastikan semua individu tanpa memandang latar belakang dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan relevan serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat. Yang artinya berarti pendidikan ini sangat penting sebagaimana yang telah dibahas di latar belakang bahwasannya pendidikan ini di negara menjadi fondasi agar negara itu bisa maju, agar masyarakatnya bisa sejahtera, agar uh, negara itu bisa uh, maju tanpa tertinggal. Lanjut, kemudian yaitu adalah pentingnya SDGs 4 dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu adalah meningkatkan peluang hidup. Sebagaimana yang telah saya jelaskan, dengan kita punya pendidikan, kita memiliki ilmu pengetahuan. Dengan itu pula kita tahu bagaimana cara agar kita mampu bertahan hidup. Yang dimana dengan pendidikan kita dapat meningkatkan kualitas pekerjaan kita. Yang dimana dengan dari situlah kita dapat apa ya? Kita dapat yang namanya meningkatkan taraf ekonomi kita yang dimana awalnya mungkin kita hanya dari keluarga yang biasa atau mungkin dari keluarga yang kurang. Dengan adanya pendidikan, kita bisa menjadi lebih memiliki peluang-peluang kerja yang besar baik dari nasional maupun internasional. Kemudian dengan kita memiliki pendidikan yang baik, kita juga dapat banyak hal baru yang kita ketahui. Kemudian mengurangi kemiskinan ini yang telah saya jelaskan di awal bahwasanya dengan semakin tinggi pendidikan maka semakin mudah kita mendapatkan pekerjaan. Kemudian mendorong inovasi yang artinya semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita ketahui artinya kita semakin banyak mampu memecahkan masalah-masalah atau menciptakan suatu inovasi baru yang dimana itu bermanfaat bagi kita, masyarakat ataupun pemerintah. Kemudian membentuk karakter yang lebih baik. Ini yang telah saya jelaskan di latar belakang menurut Aziz dalam jurnal Herdina yang mengatakan bahwasannya pendidikan ini sebagai pembentukan karakter yang dimana kita tahu bahwasannya pendidikan ini tidak hanya diajarkan ilmu saja, tetapi di dalam ilmu tersebut juga diajarkan yang namanya Pancasila. Kita ketahui bahwasannya Pancasila ini sebagai pedoman hidup kita berbangsa dan bernegara di Indonesia sebagai pedoman membentuk karakter yang baik, kemudian meningkatkan jaringan interaksi sosial. Dengan kita memiliki pendidikan, dengan kita sekolah, kita dapat bertemu ataupun memperluas jaringan-jaringan sosial kita. Karena dari sini baik dari nasional ataupun internasional. Selanjutnya yaitu adalah tantangan utama dalam pencapaian SDGs 4 di sektor pendidikan. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu tantangan, yaitu tantangan dalam pendidikan adalah sesuatu yang menghalangi berkembangnya pendidikan tersebut oleh banyak faktor sehingga pendidikan tersebut sulit untuk maju. Yang pertama yaitu adalah kesenjangan akses pendidikan. Yang kita tahu bahwasannya dari daerah 3T tadi banyak sekali pendidikan-pendidikan yang tidak sesuai seperti yang ada di kota mereka di sana. Kurang sumber dayanya yang artinya dari uang, fasilitas dan segala-galanya mereka masih tidak bisa dikatakan sebagai bentuk pendidikan yang sudah baik ataupun sudah berkualitas. Kemudian adanya perubahan kurikulum yang lambat. Sebagaimana kita tahu bahwasannya perubahan kurikulum di Indonesia itu sendiri tidak selalu berubah-berubah yang dimana yang artinya
kita belum bisa menentukan kurikulum mana yang baik untuk pendidikan kita ini agar mencapai yang namanya pendidikan berkualitas. Kemudian kualitas guru dan penempatan guru. Berdasarkan fakta dan data yang saya ketahui bahwasannya banyak di Indonesia ini bahwasannya guru sendiri kualitasnya masih sangat-sangat buruk, yang dimana lulusan SMA, SMK saja itu sudah bisa menjadi guru melalui jalur-jalur orang dalam, yang dimana itu belum layak kita katakan untuk bisa menjadi seorang guru, karena sejatinya seorang guru dalam Indonesia itu harus sudahlah sarjana. Kemudian hambatan pembelajaran daring. Kita tahu bahwasannya tidak semua orang memiliki ekonomi yang cukup, ekonomi yang baik untuk memiliki suatu teknologi yang mampu membantu kita untuk melakukan pembelajaran daring. Kemudian ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang telah saya jelaskan tadi, dan teknologi yang semakin maju. Kita tahu bahwasannya pendidikan berkualitas di luar negeri sana sudah memiliki teknologi-teknologi yang canggih, terutama dalam bidang-bidang seperti pendidikan. Kita sangat-sangat telah tertinggal dari mereka, yang dimana mungkin mereka sudah memiliki banyak teknologi-teknologi canggih yang mungkin kita sampai saat ini pun masih belum ada. Kemudian adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan pendidikan berkualitas di Indonesia, yaitu dalam meningkatkan kompetisi guru, yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan ataupun sertifikasi agar jelas bahwasannya guru-guru di Indonesia ini sudah terverifikasi ataupun tidak ada yang namanya lagi yang seperti saya jelaskan pada tantangan tadi. Dan kemudian reformasi kurikulum, yaitu perubahan tetap agar pendidikan ini mencapai pendidikan berkualitas. Kemudian pemanfaatan teknologi digital ini sangat perlu agar kita tidak tertinggal dari negara-negara maju yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita sudah mencapai abad 21, yang dimana teknologi kita sudah hidup dalam teknologi. Jadi untuk itu dalam pendidikan juga perlu yang diimbangi dengan teknologi. Kemudian peningkatan infrastruktur pendidikan, yaitu dengan memperbaiki pembangunan-pembangunan yang mungkin sudah tidak layak dipakai atau merubah dan memperbaikinya. Kemudian kolaborasi multi pihak ini yang bisa dengan cara kolaborasi melalui teknologi ataupun pihak-pihak luar sekolah ataupun luar negeri, seperti misalnya kita membuat suatu aplikasi e-learning ataupun lain sebagainya. Kemudian mengadakan program bantuan pendidikan yang dimana diharapkan kita ketahui bahwasannya program ini sudah jalan, tetapi banyaknya program ini belum sampai pada tangan yang tepat, yang artinya sangat diharapkan agar program ini dapat diperbaiki, dapat dikembangkan lagi agar program ini mampu dan sampai pada tangan-tangan yang tetap, dan juga diharapkan bantuan ini merata agar tidak ada lagi namanya anak-anak di Indonesia ini yang tidak sekolah, dan agar sesuai dengan pasal UU yang ada di Indonesia tentang semua orang layak mendapatkan pendidikan. Kemudian yaitu adalah pemerataan dan pengembangan unggulan, dan kemudian meningkatkan sarana dan prasarana baik dari papan tulis, meja belajar, dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan pihak kampus internasional, ini juga sangat penting untuk membangun relasi dan mendapatkan ilmu yang lebih, serta meningkatkan relasi kerja di masa depan. Adapun kesimpulan dari materi saya itu adalah pendidikan merupakan fondasi penting dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul. SDGs 4 menekankan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas sebagai kunci pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, upaya pencapaian SDGs 4 masih menghadapi tantangan seperti akses terbatas, kualitas guru yang belum merata, ketimpangan teknologi, serta kesenjangan antar wilayah. Meski demikian,
Berbagai langkah strategis harus dilakukan. Peningkatan kompetensi pendidikan, informasi kurikulum, pemanfaatan teknologi digital, penguatan infrastruktur, serta program bantuan pemerintah. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan terintegrasi, Indonesia dapat mempercepat tercapainya pendidikan berkualitas dan mempersiapkan generasi yang kompeten, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu adalah agar pemerintah lebih memperhatikan soal pendidikan karena kita tahu dari sinilah masa depan bangsa serta masyarakat juga sadar akan pentingnya pendidikan dengan tetap menjaga semua fasilitas yang ada dan pemerintah diharapkan memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui peningkatan anggaran, perbaikan infrastruktur, dan distribusi guru yang lebih merata hingga daerah terpencil. Lembaga pendidikan dan tenaga pendidik perlu harus berinovasi dalam metode pembelajaran, memperbarui kurikulum agar selaras dengan tujuan abad ke-21. Artinya di sini bahwasannya pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi juga tanggung jawab diri sendiri, masyarakat, orang tua, dan lain sebagainya. Adapun sumber referensi yang saya ambil yaitu di sini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan permohonan maaf untuk lebih dan kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.